Berdampak. Sebuah kata yang akhir-akhir ini sering muncul, biasanya ditempelkan di belakang nama lembaga atau institusi, khususnya di institusi pendidikan. Terkandung maksud supaya setiap aktivitas yang dilakukan oleh instansi atau lembaga itu membawa dampak yang positif, membawa perubahan-perubahan yang positif bagi masyarakat. Kalau kata berdampak itu juga ditempelkan di kata pelayanan, akan menjadi pelayanan berdampak. Ketika kita juga terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, entah pengajaran, entah pujian, entah pelayanan yang lain, ketika setelah selesai melakukan pelayanan, beberapa orang datang kepada kita dan berkata bahwa pelayanan kita, pengajaran kita, pujian kita, atau pelayanan-pelayanan kita yang kita lakukan bagus. Membuat mereka terharu, membuat mereka senang. Ada perasaan senang tidak di hati kita? Tentu ada perasaan senang karena ini adalah perasaan yang sangat manusiawi. Bangga tidak? Ketika bangga ini kita harus mulai berhati-hati. Bukan tidak boleh bangga, kita boleh saja bangga tetapi motivasinya harus benar. Kalau kita mencontoh Rasul Paulus boleh bangga dalam pelayanannya karena apa? Karena upahku adalah boleh memberitakan Injil tanpa upah. Rasul Paulus yang dulu seorang pengkhianat, akhirnya boleh ikut melayani. Dia bangga, dia bersyukur karena apa? Boleh melayani. Apalagi dia juga menambahkan pelayanan itu tanpa upah. Kita boleh saja bangga atas pelayanan kita, tapi mari kita bangga karena kita boleh ikut melayani. Kalau kita bangga karena bisa melayani, kita harus mulai berhati-hati karena kita bisa terjebak pada kesombongan rohani dan rasa iri. Karena apa? Merasa bisa pelayanan yang bagus itu kita akan menganggap bahwa itu atas upaya saya, ya karena talenta saya dan upaya saya yang luar biasa, saya mempersiapkan habis-habisan, jadi wajar saja kalau akhirnya memang ini membuat orang banyak terhenyak, terkagum dan sebagainya. Memunculkan kesombongan rohani. Dengan kesombongan rohani akhirnya menganggap orang lain yang kita anggap tingkat pelayanannya lebih rendah, nilainya di bawah kita. Maka efek yang berikutnya dari kesombongan rohani adalah iri. Karena merasa diri sudah memberi yang banyak kepada Tuhan, maka merasa berhak mendapat yang banyak dari Tuhan dibandingkan orang-orang yang pelayanannya hanya sedikit-sedikit itu. Persis seperti dalam bacaan hari ini. Ketika orang yang datang pertama pagi-pagi, mereka sudah bersepakat satu hari mendapat 1 dinar. Ada yang datang pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 sore. Ketika yang pukul 5 sore mendapat 1 dinar, orang yang datang pertama, saya datang sebentar saja 1 dinar, saya pasti akan lebih dari itu. Dan ketika juga mendapat 1 dinar seperti yang disepakati, mereka bersungut-sungut. Mereka, para pekerja, artinya banyak orang, dan jangan-jangan kita di antara mereka merasa banyak melayani Tuhan. Tetapi kita juga akhirnya iri dengan berkat-berkat yang diberikan Tuhan pada orang lain. Kita tidak tahu mengapa orang datang pukul 5 sore. Ketika ditanya oleh pemilik anggur itu, dia mengatakan, tidak ada orang yang mengupah kami. Mungkin pendidikannya hanya rendah karena kemiskinan. Kemampuan dia rendah sehingga tidak ada orang yang melirik dia. Tapi pemilik anggur itu meliriknya dan mengajaknya. Sehingga orang-orang yang datang belakang tentu mereka bangga karena apa? Boleh melayani. Tidak ada orang yang meminta mengupah dia, tapi ada juga akhirnya yang mengupah. Maka kemungkinan besar orang-orang yang datang di akhir itu orang-orang yang bangga karena boleh ikut bekerja. Maka Yesus juga mengatakan, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Mari kini kita refleksikan. Selama ini, apakah kita ketika terlibat pelayanan, kebanggaan kita karena boleh melayani atau karena bisa melayani? Peternak ayam jenis cemani selalu untung, tak pernah rugi. Jangan bangga karena bisa melayani,
tapi banggalah karena boleh melayani. Akhirnya dari Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.